Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast kami, Prabu Podcast Cerita Buku. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah novel yang menyentuh isu serius tentang politik kampus dan perjuangan seorang mahasiswa. Novel ini berjudul Housemate, karya dari Ani Salim, yang mengangkat kisah tragis tentang runtuhnya gedung di kampus yang menewaskan belasan mahasiswa. Nah, lebih dari itu, novel ini mengungkap bagaimana perjuangan mahasiswa menuntut keadilan di tengah sistem kampus yang sedang bobrok. Sebelumnya, buku ini merupakan Alternative Universe atau AU yang sempat diunggah dalam bentuk percakapan serta narasi pendek oleh autor di Twitter. Bersama saya, Arifah Putri Sabila, sebagai moderator dan juga narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Kak Alia Safrida dan juga Kak Safira Azara. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Kak Safira, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah aku baik kok hari ini. Baik ya, alhamdulillah. Nah, gimana nih Kak untuk kesibukan Kakak? Mungkin akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih kira-kira? Lagi nggak sibuk banget sih, jadi udah nyiapin diri untuk datang di podcast hari ini. Wah, keren-keren. Nah, untuk Kak Alia, gimana nih kabarnya Kak Alia? Alhamdulillah baik. Gimana nih, ada kesibukan apa nih kira-kira Kak Alia akhir-akhir ini? Untuk saat ini kesibukannya paling review materi kuliah saja sih. Jadi bersama untuk meluangkan waktu untuk sini. Nah, untuk persiapannya mungkin udah disiapin ya Kak ya dari jauh-jauh hari untuk podcast ini. Nah, langsung aja nih untuk kesan pertama Kakak ketika membaca novel tentang Housemate, tentang novel ini dari karya Ani Salim, itu kesan pertamanya apa ya Kak? Kesan pertamanya ya Kak? Iya. Kesan pertamanya sih aku nggak terlalu se-excited Mbak Safira ya, karena aku awal tahu novel ini tuh gara-gara temanku. Nah, awalnya pas tahu novel ini hasil aku langsung kayak berpikir, ceritanya romantis nih, tidak berbobot. Cuman aku lihat AU dari TikTok dan Twitter, ternyata di AU itu cuman yang kumpulan chat editing aplikasi macam WA. Oh iya. Lalu itu jadi cerita, tapi pas baca prolog novel ini kayaknya seru deh, akhirnya lanjut baca gitu. Wah, semenarik apa ya kira-kira cerita dari novel Housemate ini? Nah, untuk lebih lanjut, kita tanyain aja nih sama narasumber kita, Kak Safira. Gimana nih Kak untuk sinopsis dari novel Housemate ini? Mungkin sedikit mengulang informasi yang tadi ya. Jadi kan novel Housemate ini itu prequel dari salah satu AU juga, judulnya Bendera Setengah Tiang, yang bercerita tentang kehidupan mahasiswa Universitas Veteran 10 November yang tinggal di satu Indekos gitu. Nah, ceritanya kan diadaptasi dari AU Twitter atau X ya, dengan fokus pada peran para mahasiswa yang memiliki jabatan tinggi di kampus kayak BEM, terus mahasiswa aktivis, seperti itu ya. Dan ceritanya kan mengangkat isu-isu politik di kampus juga gitu. Jadi ada kayak pelecehan, terus korupsi begitu, dan BEM di sana tuh justru malah diem aja gitu waktu para mahasiswa itu bersuara. Jadi kan para mahasiswa aktivis kampus ini kan nggak tinggal diem ya. Salah satunya itu ada karakter namanya Genta. Genta itu gencar banget menyuarakan masalah kayak pelecehan, korupsi, bahkan gedung sekretariat yang hampir roboh itu dia benar-benar kayak memperjuangkan itu banget gitu loh. Tapi sayangnya sebelum proposal yang kita ajukan ke wakil rektor 3 yang berwenang itu, gedung sekretariat udah hancur duluan, udah roboh dan menimpa mahasiswa yang setelah rapat di situ. Nah, setelah kejadian runtuhnya gedung itu tuh ada salah satu mahasiswa namanya Sabiru, dia juga teman Genta bersama mahasiswa aktivis lain, itu berusaha banget mencari keadilan untuk para korban. Nah, namun di salah satu aksi mereka demo itu mahasiswa aktivis mulai diculik tuh. Tapi kan untungnya Sabiru itu nggak ketangkep, jadi dia bisa memperjuangkan keadilan itu sampai akhirnya walaupun pelakunya itu ketangkep dan dihukum dengan semestinya, kan tetap ya ada namanya korban, jadi kehilangannya itu berasa banget. Wah, ini kayaknya novel benar-benar mengangkat kayak dari kisah relief banget nih teman-teman.
aku dengernya aja udah kayak ih jadi pengen baca buku ini gitu. Nah tadi aku sempat denger nih kayaknya tadi ada versi dari AU-nya ya teman-teman ya. Nah untuk kalian nih pernah baca juga nggak nih dalam versi AU-nya? Untuk versi AU-nya sih aku nggak baca ya, aku langsung baca di novel ini. Tapi novel ini udah termasuk bagus sih kata aku. Penulisnya berhasil bikin ceritanya jadi lebih matang di buku ini. Wah oke. Nah kalau untuk Mbak Safira sendiri nih lebih suka cerita ini di versi AU-nya atau di versi bukunya nih Kak? Kalau aku suka dua-duanya sih ya, semuanya sama-sama bagus. Cuman kalau di versi buku, menurutku alur ceritanya lebih dipercepat ya. Ada bagian di AU part yang aku suka, tapi kayaknya part itu nggak masuk di dalam bukunya gitu. Tapi nggak mengurangi kualitas bukunya juga sih. Sama-sama bagus dan sama-sama wajib banget untuk kalian baca. Dan seperti yang udah disampaikan sama Mbak Alia tadi gitu, aku setuju kalau di buku semuanya dijelaskan dengan rinci, latar belakangnya jelas. Dan peran dari mahasiswa aktivis ini juga sangat bagus gitu di dalam versi bukunya, walaupun endingnya agak tragis sih. Iya, detail soal peran oknum di balik tragedi itu dan berbikin kita lebih ngerti latar belakang konfliknya. Walaupun endingnya tragis, tapi menurutku justru itu yang bikin cerita ini terasa realistis dan ngena banget. Wah, jadi guys, walaupun cerita ini tuh ada dua bentuk ya, tadi dalam versi AU dan juga versi bukunya, tapi ceritanya itu juga sama-sama menarik teman-teman. Tadi itu udah disepil ya tentang kelebihan dari buku ini. Nah, dalam buku itu kan pasti ada kekurangan dan juga kelebihan nih teman-teman. Nah, kekurangannya itu apa nih Kak kira-kira dari buku ini? Mungkin ada beberapa bagian yang gak pas aja sih pas aku baca, jadi kayak kurang serik aja gitu. Tapi bukunya tetap bagus kok. Nah, kalau ngomongin bobot nih teman-teman, kalau ngomongin bobot, menurut kalian berdua nih, seklop apa sih bobot dalam cerita kali itu? Menurut aku ya, bobot di buku ini ada di bagaimana penulisannya mengangkat isu-isu sosial yang cukup berat kayak polemik kampus dan ketidakadilan yang terjadi. Tapi yang bikin menarik, penulis nggak cuma fokus di situ aja. Dia juga nyelipin cerita romansa dan kehidupan sehari-hari mahasiswa yang bikin cerita terasa hidup dan relatable. Wah, iya, aku juga merasa bobot buku ini tuh cukup besar ya, karena cerita tentang perjalanan mahasiswa yang nggak cuma sekedar aksi aja, tapi juga tuh pengorbanannya dan rasa kehilangannya tuh terasa banget gitu. Jadi meskipun ada bagian yang agak tragis di dalam cerita itu, nah justru itu yang bikin ceritanya itu lebih dalam. Dan menurut aku ini bukan sekedar novel tentang politik kampus ya, tapi tentang bagaimana kita merespon ketidakadilan dan keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan tersebut. Wah, kayaknya nih dari yang tadi aku dengar dari Kak Safira dan juga Kak Alia, kayaknya nih teman-teman buku ini tuh emang ceritanya tuh nge-real life banget gitu. Jadi kita juga sebagai pembaca ya benar-benar dibawa masuk ke dalam imajinasi kita dan juga bisa merasakan konflik-konflik yang terjadi dalam peristiwa di buku ini. Nah, kemudian menurut kalian berdua nih, nilai-nilai apa aja yang sekiranya bisa kita petik dari buku ini? Iya benar, buku ini nggak cuma memberikan hiburan, tapi juga pelajaran berharga tentang keadilan dan perjuangan tanpa henti. Kalau menurut aku nilai yang paling kuat itu tentang keberaniannya ya, keberanian untuk berbicara dan melawan ketidakadilan seperti yang diperankan karakter Genta dan Sabiru itu. Meskipun mereka tahu mengungkapkan apa yang salah itu ada risikonya itu besar ya, seperti korupsi atau pelecehan dan lain sebagainya, itu kan masalah sensitif, jadi bisa mencoreng nama baik kampus. Walaupun seperti itu mereka tetap membela korban-korban yang ada di situ. Nah itu penting banget untuk kita mengambil nilai-nilai dari situ, bahwa mahasiswa itu bisa memperjuangkan hak-hak mereka meskipun harus menghadapi banyak rintangan. Setuju banget Safira. Selain itu ada juga nilai-nilai tentang solidaritas. Teman-teman Sabiru meskipun menghadapi ancaman tetap bersatu dan berjuang untuk keadilan. Bahkan ketika mereka tahu ada bahaya mengintai, menurut aku tuh itu menunjukkan betapa pentingnya dukungan antar sesama dalam menghadapi situasi sulit. Wah,
Jadi teman-teman bisa disimpulkan nilai-nilai yang kita bisa ambil dari cerita dari housemate ini. Yang pertama itu solidaritas ya teman-teman ya. Nah terus kita juga harus berani dalam menegakkan kebenaran. Jadi walaupun kita ini tertekan gitu ya dalam posisi nggak ada pangkat atau apa, tapi kita tuh harus tetap berani teman-teman untuk melawan dari penindasan dan juga berani melawan dari hal-hal yang menurut kita itu nggak adil untuk kita. Nah kita juga tadi udah sempet ya untuk membahas kisah-kisah dari percintaannya, terus konflik-konflik yang sangat memanas ya. Nah makanya teman-teman tunggu apa lagi? Udah ada di AU, udah ada di buku fisiknya juga. Ceritanya menarik. Nah, kurang apa lagi coba? Ayo, langsung baca aja buku Housemate dari karya Anissa Lim ini. Nah, benar banget tuh apa yang dikatakan Kak Arifa. Bahkan dengan ending yang tragis, kita diajarkan untuk tetap tidak menyerah dalam memperjuangkan apa yang benar. Ya aku juga setuju, buku ini tuh kompleks banget konfliknya, plot twist banget, banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Jadi kalian wajib banget baca buku. Betul loh, segera baca bukunya ya teman-teman. Tuh, baca ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Jadi dari tadi kita udah sedikit diskusi ya tentang hari ini tentang apa ini? Novel dari karya Anissa Lim ini ya. Nah, tadi udah sempat kita kulik juga mengenai nilai-nilai dan juga sinopsis tentang buku Housemate ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir di podcast kami, podcast Prabu, dan juga terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kita, yang sudah berantusias untuk melihat konten-konten kita. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir di acara podcast kita, dan terima kasih juga loh antusiasnya yang udah rela nih jauh-jauh datang ke sini untuk datang ke podcast kita. Terima kasih ya Kak ya. Terima kasih juga Kak Arifa sudah Sama-sama. jalannya hari ini. Aku ucapin juga terima kasih untuk teman-teman yang udah sempat menonton podcast kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan insight baru, wawasan baru, dan juga inspirasi dari buku Housemate ini karya Anissa Lim. Oke, buah mangga enak rasanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diunggah dalam bentuk percakapan serta narasi dalam Baca prolog novel ini kayaknya seru deh, akhirnya lanjut baca gitu. Wah, semenarik apa ya? Duluan udah roboh dan menimpa mahasiswa yang setelah rapat di situ. Untuk kalian nih, pernah baca juga nggak nih dalam versi albumnya? Cerita di buku ini tuh gimana nih? Mungkin ada beberapa bagian yang nggak pas aja sih pas aku baca, jadi kayak kurang selesai. Bukan itu. Wah, sepertinya kisah ini tuh kayak berasa relate banget nih teman-teman untuk dibaca. Ya, terus korupsi, pelecehan dan lain sebagainya gitu Mas. Setuju banget Safira. Selain itu ada juga nilai tentang solidaritas teman-teman, bisa biru meskipun teman-teman. Setuju banget Safira. Ada juga tetap bersatu dan berjuang menghadapi ancaman. Nah, makanya teman-teman, tunggu apa lagi? Udah ada tersedia di aku, udah tersedia di paket buku tersebut. Salah, di buku Langsung baca aja buku Housemate dari karya Anissa Lim ini. Apa sih? Nyok. Benar banget tuh apa yang dikatakan Kak Arifa.
dengan ending yang tragis, kita diajarkan untuk tetap Sahabat-sahabat berantusias untuk melihat konten-konten kita. Kami ucapkan terima kasih mendisir hari ini. Nah, aku ucapkan terima kasih juga untuk Seperti itu closing